Tes 1, 2, 3. Oke. Tes 1, 2, 3, apakah suara jelas? 1, 2, 3, apakah suara jelas? Ya, kita akan bahas tentang sebenarnya trauma itu tersimpan di mana sih? Apakah benar trauma itu tersimpan di kepala atau mungkin di tempat lain? Nah, kita akan bahas sedikit dari penelitian seorang dokter. Oke, seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Karena kami tidak memiliki alat untuk mengukur di mana trauma tersimpan dalam tubuh Anda. Setidaknya sampai kita mengetahui apa yang terjadi ketika Anda memblokir saraf ini di leher Anda. Itu adalah ganglen stelet saya dan saya yakin di sanalah sebagian besar trauma kita tersimpan. Anda akan mempelajari semua tentang saraf itu dan mengapa saya yakin itu adalah kemajuan terpenting dalam pemahaman kita tentang trauma dan di mana trauma itu dikodekan dalam tubuh kita. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana saya mematikan saraf itu untuk membantu pasien saya dengan PTSD, COVID yang berkepanjangan, dan cedera otak traumatis karena ketiga jenis trauma tersebut terhubung secara anatomis. Dan itu ada di saraf itu. Kumpulan saraf ini disebut ganglen stelet dan disebut serabut saraf simpatik karena mereka mengirimkan informasi Fihlite. Ketika Anda masuk ke mode Fihlite, saraf-saraf itu menyebabkan kelopak mata Anda terangkat dan pupil Anda melebar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk saat Anda memindai ancaman di lingkungan. Mereka juga menyebabkan darah mengalir dari tangan ke dada, paha depan, dan kelompok otot besar sehingga tubuh Anda siap untuk melawan atau melarikan diri. Jika tangan Anda pernah dingin atau berkeringat saat merasa cemas, itu karena saraf di sana. Itu juga dapat menyebabkan darah dialihkan dari perut dan usus ke kelompok otot fight flight. Itulah sebabnya beberapa orang mungkin merasakan gangguan pencernaan atau sakit perut saat mereka sangat cemas. 100 tahun yang lalu sebelum kita pernah melakukan USG untuk melihat ke dalam tubuh, kita mulai membuat saraf itu mati rasa. Dan ketika kita membuat saraf itu mati rasa, seperti dengan lidocaine, itu benar-benar mematikan mode Fihlite Anda. Kami awalnya menemukan bahwa memblokir saraf itu dapat meredakan sindrom nyeri terkait Fihlite seperti sindrom nyeri regional kompleks atau CRPS. Hal-hal menjadi jauh lebih menarik 15 tahun yang lalu ketika kami menemukan bahwa membuat saraf itu mati rasa membantu kondisi terkait Fihlite lainnya seperti gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Membuat saraf itu mati rasa telah terbukti mengurangi gejala PTSD secara signifikan dan hingga 6 bulan pada beberapa pasien. Dan saya telah melakukan ini selama bertahun-tahun pada pasien dengan PTSD, terutama pada mereka yang memiliki beban kewaspadaan berlebihan atau hiperarousal atau pikiran yang mengganggu. Mereka adalah pasien yang selalu waspada atau menunggu kejadian buruk, atau mungkin mengalami banyak mimpi buruk di malam hari yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Namun,
Ini baru permulaan karena ketika kau muncul dan orang-orang mulai mengembangkan gejala Long Chow, kami para dokter tidak yakin apa yang harus dilakukan untuk gejala-gejala yang sangat mengganggu ini seperti kabut otak, kelelahan atau kesulitan tidur atau kesulitan bernapas atau sakit kepala atau hilangnya indera perasa dan penciuman. Ternyata blok ganglion stellate juga dapat meredakan gejala pada pasien dengan Long Chow. Bahkan dapat memulihkan indera perasa dan penciuman pada beberapa pasien. Kami yakin sistem kekebalan tubuh menjadi sangat aktif dalam COVID yang berkepanjangan yang pada gilirannya mengaktifkan sistem saraf simpatik, respons fight-flight untuk menjaga tubuh tetap berenergi saat mencoba melawan infeksi hantu ini. Dan sistem saraf simpatik yang hiperaktif itu dapat lebih merangsang sistem kekebalan tubuh untuk tetap mengalami hiperinflamasi, yang menyebabkan lingkaran setan. SGB tampaknya mengerem siklus hiperinflamasi yang ganas itu dengan menghentikan respons fight-flight. Ini seperti pengaturan ulang sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh. Jadi, ini menunjukkan kepada kita bahwa trauma emosional seperti PTSD dan trauma menular seperti COVID yang berkepanjangan tampaknya dikodekan dalam ganglion stellate karena mematikannya dapat memberikan kelegaan yang signifikan. Namun, itu tidak berakhir di situ. Banyak pasien yang saya tangani memiliki riwayat cedera otak traumatis, termasuk gegar otak yang memberi mereka berbagai macam sindrom seperti migrain, nyeri kronis, kelelahan, kesulitan tidur, atau kabut otak. Ketika otak Anda terancam setelah cedera, Anda sebaiknya percaya bahwa respons fight-flight akan muncul untuk membantu melindunginya. Masalahnya adalah bahwa mode bertahan hidup fight-flight itu sebenarnya dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kebaikan jika tidak diseimbangkan dengan benar. Ternyata pasien dengan cedera otak traumatis juga dapat mengalami kelegaan gejala yang signifikan dengan blok ganglion stellate. Lihat grafik ini yang menunjukkan seberapa banyak kelegaan gejala yang dapat dialami pasien selama 1 bulan setelah blok. Dan yang lebih menggugah pikiran adalah bahwa gejala-gejala seperti kelegaan, kabut otak, sakit kepala, dan gejala-gejala lainnya dapat hilang bahkan selama 3 bulan pada beberapa pasien. Jadi, izinkan saya menunjukkan cara melakukan blok ganglion stellate. Halo semuanya, kenalin aku Restu Amar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan prosedur dan efek sampingnya kepada pasien. Setelah saya menjawab semua pertanyaan pasien, kami kemudian perlahan-lahan menempatkan pasien pada posisi yang tepat. Lalu, saya perlu mulai menghubungkan monitor agar kami dapat memantau detak jantung dan tekanan darah. Lalu, saya membuka peralatan steril saya di sini. Anda dapat melihat sarung tangan terlebih dahulu. Lalu, saya akan membuka gel ultrasound steril dan penutup untuk probe ultrasound. Kami menempelkan gel pada probe ultrasound agar kami dapat mengambil gambar leher dan semua strukturnya. Sekarang, saya akan meminta pasien untuk memiringkan kepalanya ke belakang dan menjauh dari saya untuk mendapatkan posisi blok yang optimal. Saya membersihkan kulit di sini dengan larutan antiseptik. Sekarang, saya akan mengenakan sarung tangan steril saya. Sarung tangan ini agak ketat. Sekarang saya akan membuka gel ultrasound dan mengoleskan sedikit gel pada lehernya. Tetapi jangan terlalu banyak. Sekarang, saya akan menutup probe ultrasound dengan perban steril dan kita akan mulai memindai anatomi. Pertama-tama saya ingin mengidentifikasi prosesus anterior C6. Saya melihat arteri kortikal di sebelah kiri, vena jugularis interna tepat di sebelahnya, beberapa pembuluh darah yang sangat besar. Setelah saya mengidentifikasi tubulus anterior C6, sekarang saya akan memindai tepat di bawahnya. Dan disinilah saya akan memblokir ganglion stellate tepat di atas otot kolin terpanjang. Karena ada begitu banyak pembuluh darah besar dan kecil di area tersebut, saya perlu menggunakan mode Doppler warna untuk mengidentifikasi struktur pembuluh darah ini sehingga saya secara tidak sengaja menusuknya dengan jarum blok saraf. Setelah saya mengidentifikasi lintasan jarum untuk blok, sekarang saya akan membersihkan kulit lagi dan membuat kulit mati rasa secara menyeluruh dengan jarum ukuran 30. Itu seperti jarum bayi pediatrik, bukan karena pasiennya bayi, tetapi karena jauh lebih nyaman untuk membius kulit dengan jarum kecil terlebih dahulu, lalu memasukkan jarum blok yang lebih besar. Dengan cara ini, pasien bisa tetap terjaga tanpa sedasi dan tidak merasa terlalu tidak nyaman. Anda benar-benar dapat mengamati jarum perlahan-lahan menuju otot koli terpanjang tempat ganglion stellate berada. Dan asisten saya di sini membantu menyuntikkan sedikit garam secara perlahan di sepanjang jalan untuk membuka jaringan. Sekarang, volume garam tidak boleh terlalu banyak karena itu akan membuat pasien tidak nyaman. Jadi, kami melakukan dorongan kecil setengah cc, dan setelah kami mengidentifikasi titik yang tepat, sekarang kami akan beralih ke ropepivocaine,
memastikan bahwa kami tidak berada di dekat pembuluh darah. Anda benar-benar dapat melihat asisten saya menarik kembali jarum suntik untuk menyedot guna memastikan kami tidak berada di pembuluh darah. Selain menggunakan Doppler pada USG, kami dapat meminimalkan kemungkinan kami secara tidak sengaja menyuntikkan ke dalam pembuluh darah. Sekarang, kita akan mulai menyuntikkan rope pivot secara perlahan. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda dapat melihat jaringan mengembang di sekitar struktur putih berbentuk bintang itu. Dari situlah nama stellate berasal dari bahasa Latin yang berarti bintang. Kami menyebutnya efek halo karena ropeokane berwarna gelap pada ultrasound. Jadi, Anda dapat melihatnya menyebar di sekitar ganglion stellik putih. Lingkaran hitam di sekitar struktur putih itu tampak seperti halo. Kami menyimpan foto-foto gambar ultrasound sehingga kami dapat menunjukkannya kepada pasien setelah selesai sehingga kami dapat menjawab pertanyaan mereka tentang prosedur tersebut. Setelah saya selesai di level C6, saya kemudian naik ke level C4 dan memulai prosedur yang sama lagi, membersihkan kulit, membuat kulit mati rasa dengan jarum lidocaine ukuran 30, lalu mulai memajukan jarum blok, memastikan kami menghindari pembuluh darah dan saraf lain menuju otot terpanjang. Disinilah istilah dual sympathetic reset berasal karena kami memblokir saraf-saraf ini di dua level berbeda di leher, pada level cervix 6 dan cervix 4. Pada level C4, sarafnya lebih dangkal, dan Anda benar-benar dapat melihat jarum saya. Nah, di sini Anda dapat melihat di mana jarum menembus melalui berbagai lapisan otot, menghindari pembuluh darah. Dan sekarang Anda dapat perlahan melihat distorsi saat ropeane mengelilingi kumpulan saraf untuk membatasinya dengan efek halo itu. Sekali lagi, setelah selesai, saya mencabut jarum. Saya membersihkan kulit lagi dan menghilangkan lendir itu. Sekarang, saya ingin mulai menilai tanda-tanda awal sistem saraf simpatik yang dimatikan, seperti kelopak mata yang terkulai. Kita sudah dapat melihat kelopak mata yang terkulai dari SGB yang berhasil. Kita akan menempelkan beberapa plester dan terus memantaunya untuk melihat bagaimana gejalanya berkembang. Tangan kiri saya terasa jauh lebih hangat daripada tangan kanan. 34-35.9. Mata saya merasa cukup rileks dan tenang. Saya tidur siang yang nyenyak di sini. Saya tidak mendapatkan obat penenang apa. Tidak menyakitkan, saya merasakan sedikit tekanan di leher itu sendiri. Tapi hanya itu saja, semuanya baik-baik saja, merasa cukup rileks. Saya harap siapapun yang pernah mengalami gaslighting atau berjuang melawan trauma merasa berdaya dengan ini karena ini menunjukkan bahwa trauma itu tersimpan secara fisik di dalam tubuh Anda dan mungkin ada di ganglion stellata itu sendiri. Dan ini juga menunjukkan jalan ke depan karena dengan pengobatan modern seperti ultrasound dan obat bius lokal yang mematikan, kita dapat mengatur ulang ganglion sel itu. Dan pengaturan ulang atau neuroplastisitas yang memengaruhi otak, jantung, dan banyak organ lain yang mungkin disebabkan oleh trauma dapat berlangsung selama berbulan-bulan. Dan jangka waktu untuk meredakan gejala tersebut merupakan kesempatan berharga untuk terlibat dalam perawatan diri dan intervensi gaya hidup yang mungkin memberi Anda periode kelegaan yang lebih lama. Untuk mempelajari tentang pekerjaan saya dengan blok ganglion stellata, silakan kunjungi situs web klinik San Francisco saya di www.claristandahubunghealth.com dan bagikan apa yang telah Anda pelajari dengan orang-orang terkasih. Anda sebaiknya percaya bahwa respons fight-flight akan muncul untuk membantu melindunginya. Masalahnya adalah bahwa mode bertahan hidup fight-flight itu. Oke, itu adalah penjelasan yang luar biasa dari seorang dokter yang memahami bahwa trauma itu nggak ada di kepala atau tersimpan di memori, tapi tersimpan di tubuh. Nah, salah satunya yang terkenal yaitu menemukan bahwa itu ada di sekitar leher. Jadi ada di sana yang bisa disebut sebagai ganglion, gitu ya. Jadi tadi kita sudah bisa saksikan bagaimana teknik dengan menggunakan USG. Jadi akan dilihat di dalam, kemudian dibius dengan bius lokal, kemudian dimasukkan alat yang jarum itu yang mengisi tentang garam. Jadi cairan garam itu yang akan memblokir ganglion. Itu seperti menghack istilahnya saraf vagus. Karena kenapa? Di leher itu adalah jalur dari saraf vagus. Nah, di leher itu jalur-jalur saraf vagus yang mengaktifkan saraf parasimpatetik namanya. Saraf yang membuat kita merasa aman, membuat rileks, membuat untuk gampang istirahat, membuat gampang untuk recovery, gampang untuk healing. Nah, itu canggih sekali di sana dijelaskan.
sebenarnya itu bukan bukan tindakan yang canggih ya, tapi istilahnya termasuk tindakan sederhana dengan bius lokal. Kemudian dengan bantuan USG dilakukan pemblokiran ya tanda petik di sana dengan cairan garam. Jadi pemblokiran itu kenapa perlu USG ya untuk lebih detail biar nggak salah tusuk istilahnya ya, karena di sana kan pembuluh darah banyak, saraf juga banyak, jadi dia khusus mengambil di titik ganglionnya itu sendiri sehingga akhirnya terciptalah teknik yang luar biasa yang tujuannya eh, mengatasi trauma dengan pendekatan modern jadinya ya. Ini luar biasa, jadi idenya ini sangat menginspirasi dan itu kita bisa tahu bahwa dari teknik yang digunakan itu juga mantap ya, luar biasa. Jadi begitu diblokir kita bisa melihat langsung responnya. Nah, paling eh, jelas kalau hubungannya dengan relaksasi itu respon itu bisa dilihat di mata. Jadi mata itu adalah jendela jiwa ya dibilang. Jadi mata itu eh, kalau jadi kita gampang rileks, gampang santai, nah ternyata pendekatannya di sana ya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya, karena kalau ini diterapkan di Indonesia tentu luar biasa sebenarnya. Karena saya yakin dokter-dokter di sini pasti bisa melakukan hal seperti itu, karena ini tindakan bukan bisa pemblokiran sistem saraf itu udah banyak sih kalau pakar-pakar dokter anestesi apa itu pasti paham caranya. Oke. Oke, itu ingin jelaskan bagaimana trauma itu bisa nyangkut ya di tubuh. Nah, itu adalah ilmu yang luar biasa. Jadi kita Hi, I'm Dr. Anthony Cave, a board certified mendapatkan ilmu yang menarik sekali ya dari seorang dokter yang kuliah di Harvard ya. Beliau namanya adalah Anthony Cave. Kayaknya ada keturunan India beliau ini. Oke, kita lihat-lihat lagi mana yang kira-kira bisa sabar. Teknik merilis trauma. I cannot really process how we the sun. Ini yang biasa disebut sebagai TRE, Trauma Release Exercise. Jadi latihan untuk merilis trauma. Jadi kakinya dijinjit seperti ini. Nah, jadi dijinjit seperti ini, kemudian punggung menempel di tembok. Nah, punggung menempel di tembok, kemudian tangan usahakan rileks ya. Dua tangan seperti menggelantung rileks. Nah, I worry about rain kalau kita and I worry about lightning. sekitar ya minimal 30 detik ya. Jadi sambil nempel di tembok, gerakkan kakinya, jadi naik turun. But I watch them all Jadi to land. gerakannya menjinjit ya. Nah, seperti itu tahan. Jadi ini seperti plank ya, plank di tembok. Nah, itu efektif sekali untuk merilis trauma. Kemudian kita goyang-goyangkan badan. Nah, itu sederhana sekali. Oke.
What would you say are some of the common mistakes you see women making as they get older when it comes to losing body fat, increasing vitality, and I guess more broadly, If you want to learn how to master using AI, don't watch YouTube videos. Why? There's too much information. Apa rutinitas pagi Anda? Rutinitas pagi, rutinitas pagi. Apa rutinitas pagi para jutawan? Rutinitas pagi dinilai berlebihan. Setelah memiliki 2 anak dan beberapa bisnis, saya belajar bahwa ritual rumit untuk mempersiapkan hari tidak dapat bersaing dengan satu hal, yaitu bagaimana Anda mempersiapkan tubuh Anda di malam sebelumnya. Dan sesuatu yang saya sadari di kemudian hari adalah bahwa yang terpenting bukanlah bagaimana Anda memulai hari, melainkan bagaimana Anda mengakhirinya. Jadi, dalam video hari ini, saya ingin berbagi rutinitas malam hari berbasis sains yang telah sepenuhnya mengubah hidup saya. Ini praktis, dan yang terpenting, dapat dilakukan oleh orang-orang sibuk yang memiliki anak. Ngomong-ngomong, nama saya Dan Go. Saya telah menjadi pelatih kesehatan selama 20 tahun terakhir. Saya pernah menjadi pelatih, saya memiliki pusat kebugaran selama sekitar 11 tahun. Saya menjual pusat kebugaran itu pada tahun 2018, dan sekarang saya membantu para pengusaha berprestasi tinggi mengoptimalkan tubuh dan kesehatan mereka dengan mudah dan dengan stres yang minimal. Sekarang, mari kita beralih ke video. Jadi, internet dibanjiri dengan saran tentang rutinitas pagi yang sempurna. Mereka bilang Anda harus bermeditasi, terjun ke air dingin, membaca, berjalan, menulis jurnal, mengucapkan afirmasi, dan lain-lain. Semua ini bagus jika Anda lajang tanpa anak dan tinggal di ruang bawah tanah milik orang tua. Rutinitas pagi dinilai berlebihan karena merupakan daftar periksa yang kaku dan memakan waktu yang disamarkan untuk menciptakan rasa kemajuan yang palsu, tetapi jarang memberikan hasil yang nyata. Rahasia kinerja yang sebenarnya adalah apa yang Anda lakukan sebelum bangun. Hari yang hebat dimulai di malam hari. Rutinitas malam yang tepat dapat mempersiapkan tubuh dan pikiran Anda untuk tidur nyenyak, yang akan membantu Anda mengatur hormon, meningkatkan pemulihan, mengkonsolidasikan ingatan, dan memberi Anda energi untuk bangun dengan sangat segar. Rutinitas ini juga menciptakan batasan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda. Rutinitas ini akan menghilangkan stres pada tubuh dan membantu Anda bersiap untuk menghadapi hari berikutnya. Yang terpenting, rutinitas malam yang konsisten akan mengatur jam tubuh Anda, yang dikenal sebagai ritme sirkadian Anda. Hal ini akan membuat pagi Anda lebih mudah, energi lebih baik, dan suasana hati lebih baik. Jadi, berikut anatomi rutinitas malam yang efektif dan berbasis sains yang tidak akan menguras kantong Anda atau menjadi sangat rumit. Dan berikut catatan kecil yang ingin saya sampaikan, dengan menerapkan rutinitas malam hari ini, Anda juga akan mengikuti anak-anak Anda. Kebiasaan yang sama yang membantu kita tidur lebih baik akan terbawa kepada mereka. Dan ini akan membuat pagi hari semua orang jauh lebih baik. Dan jika Anda tidak memiliki anak, abaikan saja catatan ini. Jadi, langkah pertama adalah meningkatkan paparan cahaya siang hari. Jadi, para ahli menyarankan untuk mendapatkan sinar matahari pagi selama 15 menit. Dan sejujurnya, itu tidak selalu realistis untuk anak-anak. Aturan saya adalah mendapatkan cahaya kapanpun Anda bisa. Cahaya alami yang terang mengatur ulang jam internal Anda dan mendukung tidur nyenyak. Di musim panas, saya mendapatkannya dengan bermain dengan anak-anak saya di kolam renang setelah bekerja. Di sela-sela itu, saya akan keluar untuk rapat sambil berjalan atau berdiri di halaman belakang rumah saya selama istirahat hanya untuk mendapatkan sedikit sinar matahari di tubuh saya. Dan meskipun waktu yang paling optimal untuk mendapatkan sinar matahari di tubuh Anda adalah di pagi hari dan juga saat matahari terbenam, saya merasa bahwa yang terbaik adalah tidak memiliki hal-hal yang terlalu dioptimalkan untuk Anda sepanjang waktu. Dapatkan sinar matahari kapanpun Anda bisa. Dapatkan sinar matahari pada tubuh Anda dan setelah Anda melakukannya, itu akan menjadi hal yang positif untuk tidur Anda nantinya. Sekarang, sebagai tambahan untuk langkah pertama, saya memiliki langkah 1A, yaitu memblokir rangsangan. Jadi, beberapa hal yang saya hindari untuk tidur yang lebih baik adalah tidak mengonsumsi kafein setelah pukul 12 siang karena saya membutuhkan waktu sekitar 12 jam untuk membersihkannya dan juga memastikan bahwa saya tidak melakukan olahraga berat setidaknya 3 jam sebelum tidur. Nah, aturan kafein mungkin adalah salah satu yang pernah Anda dengar sebelumnya, tetapi latihan pertama agak mengejutkan saya. Saya pikir latihan larut malam sebenarnya akan membantu tidur saya, tetapi yang terjadi adalah meningkatkan detak jantung dan adrenalin saya. Jadi, dulu ketika saya berlatih jiu-jitsu, satu-satunya kelas yang dapat saya ikuti adalah pada pukul 7 malam. Dan ketika saya mengikuti kelas pukul 7 malam itu, saya mendapati bahwa saya tidak dapat tertidur sampai pukul 1 atau pukul 2 pagi. Pikiran saya berpacu, jantung saya berdebar kencang, saya terlalu berenergi setelahnya. Jadi, untuk memastikan saya tidur nyenyak di malam hari, saya memastikan tidak melakukan olahraga berat setidaknya sebelum tidur. Langkah kedua, kurangi paparan cahaya di malam hari. Jadi, saat matahari terbenam, Anda perlu mengurangi paparan cahaya, terutama cahaya biru. Saat tubuh dan mata Anda terpapar cahaya biru, otak akan mengira hari masih siang dan ini akan menekan melatonin serta menunda tidur Anda. Jadi, di rumah kami meredupkan lampu dan mengenakan pemblokir cahaya biru. Jika Anda ingin lebih, Anda dapat mencoba lampu pijar merah. Lampu ini lebih gelap dan membantu meniru cahaya matahari terbenam, yang memberi sinyal ke otak Anda untuk mulai beristirahat, membantu Anda tertidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Langkah ini, menurut saya,
adalah salah satu yang terpenting, terutama bagi orang tua. Saya berbicara dengan banyak orang tua dan menurut saya salah satu cara yang paling diremehkan untuk mulai mempersiapkan anak-anak Anda untuk tidur adalah dengan mulai meredupkan lampu. Namun, apa yang dilakukan kebanyakan orang tua? Mereka membiarkan lampu tetap sangat terang, terutama di malam hari. Dan mereka tidak menyadari bahwa hal ini mengganggu kemampuan anak-anak mereka untuk tidur lebih cepat. Dan jika ada hal yang Anda ketahui tentang memiliki anak, Anda ingin mereka tidur secepat mungkin. Sekarang, langkah ketiga adalah apa yang saya sebut pembuangan pikiran. Jadi, saat Anda tidur, Anda tidak ingin pikiran yang mengganggu membuat Anda terjaga. Dan satu hal yang saya lakukan di akhir hari kerja adalah saya menuliskan 3 hingga 6 prioritas yang ingin saya selesaikan keesokan harinya. Ini menggunakan sesuatu yang disebut metode Ivy Lee. Ini membantu saya datang ke meja kerja saya keesokan harinya tanpa bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan. Dan ini luar biasa karena saya tidak perlu memikirkannya tepat sebelum tidur. Saya juga menetapkan batas waktu untuk email dan pesan Slack pada pukul 6 sore. Dan setiap orang yang berprestasi tinggi tahu bahwa menerima pesan yang salah di malam hari dapat menggagalkan fokus Anda dan menunda tidur. Langkah keempat adalah mandi air panas. Nah, sederhananya, salah satu trik terbaik untuk tidur nyenyak adalah mandi air panas karena mandi air panas akan meningkatkan suhu tubuh dan pendinginan yang cepat saat Anda keluar dari kamar mandi akan memberi sinyal ke otak bahwa sudah waktunya tidur. Ini akan membantu Anda tertidur lebih cepat dan juga meningkatkan kualitas tidur dengan menyelaraskannya dengan ritme jangkrik Anda. Bagi saya, ini juga menandai akhir hari. Ini seperti memberitahu tubuh Anda, wah, hari sudah berakhir, saatnya bersantai. Petik 2. Ini memberi saya jeda mental dari hari kerja dan memungkinkan saya untuk beristirahat dan mencerna makanan sepanjang malam. Nah, langkah kelima adalah apa yang saya sebut metode 321. Jadi, metode 3:1 adalah rutinitas malam hari yang sangat sederhana yang dapat memberi Anda manfaat besar. Begini caranya. Jadi, langkah pertama adalah berhenti makan setidaknya 3 jam atau lebih sebelum tidur. Ini akan meningkatkan kualitas tidur dengan membantu tubuh Anda beristirahat dan mencerna makanan. Dan para peneliti telah menemukan bahwa ketika orang makan tepat sebelum tidur, mereka memiliki peluang 44% untuk bangun lebih siang di malam hari. Nah, nomor 2 adalah minum teh tidur yang bisa Anda lihat di sini, tepat sebelum tidur dan kemudian tidak minum apapun sampai keesokan harinya. Nah, 2 jam sebelum tidur, saya minum ramuan tidur yang mengandung kamomil, glisin, dan sedikit garam laut. Kamomil membantu saya tidur sedikit lebih cepat dengan menimbulkan rasa kantuk. Glicine membantu saya mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik. Dan garam laut benar-benar membantu saya mencegah terbangun di tengah malam untuk buang air kecil karena garam laut memungkinkan saya menyerap air yang saya minum. Nah, yang terakhir adalah menghentikan paparan cahaya biru setidaknya 1 jam sebelum tidur. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, cahaya biru seperti racun untuk tidur malam yang nyenyak. Jadi, saya memastikan untuk menjauh dari layar setidaknya 1 jam sebelum tidur atau saya memakai pemblokir cahaya biru untuk mencegah cahaya biru masuk ke mata saya. Metode 32:1 adalah sistem yang sederhana, tetapi telah memberikan hasil yang luar biasa, terutama dalam hal kualitas tidur. Langkah ke-6 adalah memutuskan hubungan daripada terhubung. Jadi, saya senang dengan waktu untuk diri sendiri, tetapi saya juga ingin tetap terhubung dengan istri saya. Jadi, setiap malam kami melakukan keduanya, dan itu berhasil bagi kami. Jadi, pertama-tama, kami pergi dan melakukan hal kami. Dan harus diakui, ini tentang membuat pikiran kami mati rasa dan menghilangkan stres. Baginya, menonton acara seperti Emily in Paris di Netflix adalah hal yang menyenangkan. Dan bagi saya, bermain game video atau menonton video di YouTube adalah hal yang menyenangkan. Dan selama 1 jam terakhir di malam hari, kami terhubung dan menghabiskan waktu berkualitas bersama. Bagi saya, ini adalah keseimbangan yang sempurna antara memiliki ruang pribadi dan juga menyirami tanaman yang merupakan hubungan kami. Sekarang, langkah terakhir untuk ini adalah menetapkan batas waktu yang lembut dan keras. Penting untuk memiliki waktu tidur dan bangun yang sama. Dan ini sebenarnya sebagian besar ditentukan oleh kapan Anda akan tidur. Jadi, saya menetapkan batas waktu yang lembut dan batas waktu yang keras untuk waktu tidur saya. Batasan waktu tidur saya adalah pukul 21.30, yang merupakan target ideal saya, dan batas waktu tidur saya adalah pukul 22.30, yang merupakan waktu paling lambat saya boleh terjaga. Batas waktu tidur ini penting karena akan memastikan saya tetap mendapatkan 8 jam yang saya butuhkan untuk tampil sebaik mungkin keesokan harinya. Jadi, berikut contoh jadwal rutinitas ini. Antara pukul 8 hingga pukul 15, saya mendapatkan paparan sinar matahari alami dalam bentuk apapun. Pada pukul 12, saya benar-benar berhenti mengonsumsi kafein. Antara pukul 15 dan pukul 16 adalah waktu saya mulai mengakhiri hari, jadi saya melakukan mind dump. Dari pukul 17 dan seterusnya, saya memastikan untuk meredupkan lampu dan juga menyantap makanan terakhir saya. Pukul 19 kami menyiapkan rutinitas tidur anak-anak kami. Pukul 19.30 adalah saat saya mandi. Dan pukul 7.45 malam hingga pukul 9 malam adalah saat saya melakukan aktivitas yang melelahkan pikiran. Dan sekitar pukul 9 malam hingga pukul 10.30 malam adalah saat saya mulai terhubung dengan Nyonya Go. Jadi, harus saya katakan bahwa semua waktu dapat berubah. Tetapi biasanya inilah yang terjadi secara singkat. Jadi, rutinitas ini benar-benar mengubah hidup saya. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mengetahuinya. Tetapi begitu saya mengetahuinya, rutinitas ini benar-benar mengubah cara saya bangun dan juga cara saya menghabiskan malam. Pertama, rutinitas ini benar-benar mempersiapkan tubuh saya untuk tidur yang luar biasa. Hanya dengan mendapatkan cahaya matahari di siang hari, meredupkan lampu di malam hari,
rutinitas ini mengirimkan sinyal kuat bahwa sudah waktunya untuk beristirahat dan tidur. Kedua, rutinitas ini memiliki dua manfaat besar. Pertama, rutinitas ini membantu saya tertidur lebih cepat. Dengan menumpuk kebiasaan sederhana seperti metode 3:1, mandi air panas, bahkan seperti pemblokir cahaya biru, tubuh saya siap untuk tidur saat kepala saya menyentuh bantal. Nomor 2, salah satu hal terpenting adalah membantu saya tetap tertidur. Jadi, sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui tentang saya adalah bahwa sejak saya masih kecil, saya sering terbangun di malam hari. Kombinasi dari mengurangi makan larut malam dan membatasi cairan berarti saya sekarang dapat melakukan perjalanan waktu ke pagi berikutnya tanpa gangguan apapun. Sebelumnya malam saya terasa panjang karena terus-menerus terbangun dan mencoba untuk kembali tidur. Dan sekarang saya hanya meletakkan kepala saya di atas bantal dan ketika saya bangun, sudah keesokan harinya. Luar biasa. Dan akhirnya, rutinitas ini telah membebaskan saya dari tekanan daftar periksa pagi ini. Anda tidak perlu ritual panjang untuk merasa optimal. Saya hanya bangun, menggosok gigi, dan memulai hari saya. Dan kesederhanaan itu telah menjadi salah satu bagian yang paling melegakan dari seluruh rutinitas ini. Rutinitas pagi memang banyak dibicarakan. Tetapi kenyataannya hari Anda sudah ditentukan pada malam sebelumnya. Rutinitas malam hari menentukan segalanya. Hormon, pemulihan, fokus, dan bahkan suasana hati saat bangun tidur. Tanpa tidur yang berkualitas, tidak ada air dingin, jus hijau, atau tidur siang untuk bermeditasi yang dapat menyelamatkan Anda. Rutinitas malam hari berhasil karena menciptakan batasan, memberi sinyal pada tubuh bahwa sudah waktunya untuk bersantai, dan mengatur jam internal tubuh. Ini bukan tentang menumpuk lebih banyak kebiasaan dalam hidup Anda, tetapi tentang memberi ruang untuk hal yang paling penting, yaitu tidur nyenyak yang memulihkan. Jadi, jika Anda menginginkan energi yang konstan, pikiran yang lebih tajam, dan kesehatan yang lebih baik, berhentilah terobsesi dengan cara memulai hari dan mulailah terobsesi dengan cara mengakhirinya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.